Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kerasa dekat banget sama keseharian kamu, yaitu rasa sepi. Tapi coba deh kita pikirin lagi sebentar. Jangan-jangan apa yang selama ini kamu rasain itu bukan kesepian biasa loh. Bisa jadi sebenarnya kamu itu lagi ngerasa benar-benar lelah. Lelah yang amat sangat. Coba bayangin deh, pernah nggak sih kamu merasa kesepian banget, padahal posisinya kamu lagi ada di tengah keramaian? Kayak kamu lagi kumpul bareng teman-teman atau keluarga, ketawa-ketawa, tapi di dalam hati tuh rasanya kayak ada dinding kaca tebal yang misahin kamu dari mereka. Nah, kalau kamu pernah ngerasain ini, percayalah, perasaan itu valid banget. Di sini kita bakal bedah tuntas kenapa sih tubuh dan pikiran kita bisa bereaksi kayak gitu, dan apa efeknya buat hidup kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Ternyata ini bukan sekedar kesepian, tapi lebih ke kelelahan eksistensial. Jadi gini, kita mulai dengan meluruskan satu hal yang sering banget disalahpahami. Selama ini kan kita sering denger ya, kalau orang ngerasa sepi itu pasti karena kurang gaul atau kurang teman. Padahal, sains membedakan dua hal ini dengan sangat jelas. Ada yang namanya keterputusan sosial objektif, alias kamu beneran lagi sendirian secara fisik, jaringan pertemananmu memang kecil. Nah, tapi ada juga yang namanya kesepian subjektif. Ini beda lagi. Ini tuh rasa berat karena kamu ngerasa nggak nyambung aja sama lingkungan sekitar kamu. Dan usut punya usut, perasaan ini tuh sering banget berakar dari trauma atau beban emosional di masa lalu, bukan dari seberapa sepi notifikasi di HP kamu. Beban emosional masa lalu yang belum beres ini ibaratnya kayak pakai kacamata yang lensanya buram. Dia ngedistorsi cara kita ngelihat sebuah hubungan. Uniknya, di satu sisi keadaan ini bikin kita ngerasa butuh banget yang namanya koneksi, butuh ditemenin. Tapi, di detik yang sama, tubuh kita kerasa terlalu lelah dan seolah merasa terancam buat sekedar balas chat atau ngangkat telepon dari teman. Kenapa? Karena ngebawa beban psikologi sendirian setiap hari itu benar-benar nguras habis energi vital kita. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bahas gimana tubuh kita itu diam-diam menyimpan rekaman emosi. Sekarang kita coba geser fokusnya sedikit ya, dari yang cuma mikirin pikiran ke arah neurobiologi. Kenapa? Karena kelelahan emosional yang kamu rasain ini nyata-nyata terperangkap di dalam fisik tubuh kamu sendiri. Ada satu konsep yang luar biasa penting, namanya memori somatik. Intinya gini, pas kita ngalamin stres yang luar biasa berat, energi pertahanan dari rasa terancam itu tuh bisa nge-bypass atau ngelompatin pusat bahasa di otak kita. Terus larinya kemana? Dia terperangkap langsung di dalam sistem saraf kita sebagai sensasi fisik. Jadi trauma itu nggak melulu soal ingatan buruk yang bisa kamu ceritain, tapi lebih kayak alarm di sistem saraf yang macet dan terus-terusan nyala tiap hari. Bayangin aja betapa capeknya. Coba deh cek sebentar, apa kamu lagi ngerasain salah satu dari sensasi ini sekarang? Sesak di dada padahal nggak ada masalah medis apa-apa, atau leher sama bahu yang kerasa tegang banget, perut yang rasanya nggak nyaman atau mual, atau mungkin tanpa sadar postur tubuh kamu sering membungkuk, kayak lagi bersiap nahan pukulan gitu. Nah, ketegangan fisik yang konstan ini tuh ibarat aplikasi yang jalan terus di background handphone kamu, dia ngebakar abis cadangan energimu. Ini dia alasan ilmiah kenapa kamu sering banget ngerasa kelelahan kronis. Tubuh kamu itu kehabisan baterai cuma buat berusaha nyari rasa aman. Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal lihat gimana hal-hal tadi ngebentuk lingkaran setan keterputusan sosial. Kalau kita udah sadar kalau tubuh kita itu nyimpen beban yang sebegitu beratnya, kita mulai bisa ngeliat nih efek bola saljunya. Beban emosional ini bikin kita jadi susah banget buat ngatur perasaan, atau istilahnya ngalamin disregulasi emosional. Buat sistem saraf yang udah kepalang kewalahan, sebuah konflik sosial sekecil apapun di kantor atau di rumah, itu bisa kerasa kayak ancaman hidup dan mati loh. Respons tubuh kita jadi ekstrim, bisa pengen ngelawan, pengen kabur, atau malah ngeblank dan mati rasa yang biasa disebut disosiasi. Jadi kalau tiba-tiba kamu narik diri dari pergaulan, itu sebenarnya murni insting tubuh kamu buat ngelindungi diri sendiri. Biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana sih tahapan kelelahan ini pelan-pelan bikin kita mengisolasi diri. Awalnya, di fase pertama, mungkin kamu ngerasa hiperaktif ya. Jadi kayak maksa banget bersosialisasi kesana kemari buat nutupin rasa hampa di dalam. Terus, fase kedua, kamu mulai gampang ngerasa capek banget walaupun cuma ngobrol sebentar sama orang. Masuk fase ketiga, kamu mulai sengaja nih ngehindarin ajakan ngumpul. Di fase keempat, emosi kamu makin gak stabil, jadi lebih gampang cemas atau gampang marah. Sampai akhirnya di fase kelima, kamu bener-bener mutusin buat menarik diri secara total.
Kalau udah paham alurnya gini, kerasa sangat masuk akal banget kan? Kenapa pikiran dan tubuh kamu lebih milih buat bersembunyi aja? Masuk ke bagian keempat. Kita nggak bisa lepas dari obrolan soal stigma dan beban budaya di sekitar kita. Penderitaan yang kamu alamin ini nggak terjadi gitu aja di ruang hampa kan? Di Indonesia, kita ini tumbuh banget dengan budaya yang menjunjung tinggi keharmonisan. Bagus sih, tapi kadang ini bisa jadi pedang bermata dua buat kesehatan mental. Ada nilai sungkan yang tertanam kuat banget di kita diajarin buat nggak membebani orang lain dan nekan emosi negatif dalam-dalam demi kedamaian kelompok. Tapi paradoksnya, justru karena rasa sungkan itu, kamu jadi harus mikul beban ini sendirian dalam kesunyian yang menyiksa. Di luar senyum, kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam rasanya hancur berantakan. Dan tahu nggak, ada satu angka yang benar-benar bikin kaget. 61%. Iya, kamu nggak salah dengar. Data pemerintah nunjukin kalau 61% anak muda di Indonesia di rentang usia 15 sampai 24 tahun itu ngelaporin kalau mereka ngalamin gejala depresi. Ini bukan sekedar angka statistik biasa. Ini krisis nyata yang lagi kejadian pada orang-orang di sekeliling kita dan sangat mungkin lagi kamu alamin juga. Lalu, apa yang bikin mayoritas dari mereka ini akhirnya milih diem dan gak cari bantuan profesional? Jawabannya simpel tapi nyakitin. Stigma. Pasti pernah dengar kan omongan kayak, kamu tuh cuma kurang ibadah aja, atau itu mah mentalnya aja yang tempe, kelemahan karakter. Stigma-stigma yang gak adil ini secara gak langsung maksa banyak banget orang buat ngisolasi diri seutuhnya cuma gara-gara takut dihakimi sama masyarakat. Padahal kan mereka lagi butuh pertolongan. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, gimana sih cara melepaskan beban yang ada di tubuh kita ini? Poin yang paling penting di sini adalah dengan semua beban biologis dan sosial yang udah kita bahas tadi, kita butuh jalan keluar yang bener-bener praktis. Jadi dengerin ya, kalau kamu selama ini udah mati-matian nyoba buat berpikir positif tapi ternyata nggak mempan, tolong banget jangan salahkan diri kamu sendiri. Mengubah cara berpikir itu nggak akan cukup kalau sistem saraf kamu sendiri masih kekunci dalam mode bertahan hidup. Kita butuh yang namanya intervensi somatik. Maksudnya, kita butuh tindakan fisik perlahan buat ngelepasin trauma yang udah kadung nyangkut di otot-otot tubuh kita. Nah, ini ada beberapa latihan praktis yang bisa langsung kamu lakuin sendiri di rumah. Yang pertama, ada vagal toning. Caranya gampang, tarik napas, terus pas mengembuskan, coba keluarin suara vo dengan nada rendah, sampai kamu bisa ngerasain dada dan perut kamu bergetar. Getaran ini tuh ngirim sinyal rasa aman ke otak kamu. Terus ada metode TRE. Ini tuh regangan ringan yang memicu getaran alami tubuh, biar otot-otot yang tegang bisa rileks. Dan satu lagi, ada latihan pendulasi. Ini tuh secara lembut mindahin fokus kamu dari bagian tubuh yang lagi tegang banget ke bagian tubuh yang rasanya nyaman. Ini ngebantu banget ngajarin saraf kamu buat tenang pelan-pelan secara bertahap. Menariknya lagi, kita bisa loh ngegabungin latihan fisik tadi sama indahnya kearifan lokal budaya kita sendiri. Contohnya, mempraktekkan filosofi ngerimo ing pandum secara sehat, ini artinya kita belajar nerima kenyataan dan bersyukur tanpa ada paksaan yang beracun, bener-bener cuma buat ngelepasin beban ekspektasi yang bikin stres. Serta mempraktekkan ngemong, ngasih ruang toleransi, kasih sayang dan kesabaran yang lebih besar, pertama-tama buat diri sendiri dulu baru deh ke orang lain. Percaya deh, pelan-pelan hal ini bakal numbuhin lagi rasa aman kamu saat bersosialisasi. Pastinya jangan lupain juga perubahan gaya hidup secara perlahan. Kamu bisa lakuin gerakan intensional. Nggak usah yang berat-berat. Jalan kaki atau olahraga ringan 30 menit sehari itu udah ampuh banget buat ngebakar sisa-sisa hormon stres di badan kamu. Terus, sempetin waktu buat hening sejenak. Bener-bener dengerin apa sih sinyal yang lagi dikirim sama tubuhmu. Dan terakhir, kalau kamu butuh bantuan profesional tapi masih ngerasa takut banget sama stigma masyarakat, layanan telekonseling anonim lewat aplikasi bisa jadi jembatan awal yang sangat aman dan nyaman buat dicoba. Nggak perlu takut dihakimi. Sekarang aku pengen kamu dengerin dan resapi kalimat ini baik-baik. Kita merasa terputus karena tubuh kita sedang mencoba menghemat energi untuk bertahan hidup. Sekali lagi, kamu itu tidak gagal. Kamu tidak aneh. Rasa sepi yang mendalam dan keinginan kuat buat bersembunyi dari dunia luar ini hanyalah bukti dari betapa kerasnya mekanisme biologis di dalam tubuhmu lagi berjuang mati-matian buat ngelindungin kamu setiap harinya. Pada akhirnya, pemulihan yang sesungguhnya itu baru dimulai ketika kamu menyadari satu kenyataan ini. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang membawa ransel emosional yang beratnya jauh melampaui kapasitas wajar seorang manusia. Jadi, sebagai penutup untuk penjelasan kita kali ini, aku cuma mau nanya satu hal ke kamu. Apakah kamu siap? Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, meletakkan beban yang udah terlalu lama kamu panggul sendirian ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin obrolan kita, dan selamat memulai langkah kecilmu menuju pemulihan yang sesungguhnya.